Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Maha santri kuliah Solusi Spiritual rahimakumullah dan para pemirsa yang berbahagia, mari kita mulai pengajian kuliah Solusi Spiritual ini dengan bersama-sama berdoa. Moga-moga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi perantara keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasa, saya akan menjelaskan lebih dulu beberapa hal, kemudian nanti kesempatan bertanya untuk panjenengan, dan ngaji secara bertahap spiritualitas atau bayani spiritual. Yang pertama, kenapa kita tidak mendoakan kehancuran orang-orang zalim? Teksnya kehancuran penguasa zalim. Hadirin hadirat dan para pemirsa rahimakumullah, sebagai orang yang sudah lama KSS atau sudah 8 tahun ya, mengikuti kuliah Solusi Spiritual, tentu tahu dan sadar, faham bahwa sedapat mungkin kita menghindari doa jelek. Kalaupun ada Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah berdoa jelek untuk kaum yang keterlaluan, tapi Nabi juga ditegur oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, innallaha lam yab'athka la'anan wala sabbaban, walakin yab'athuka rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, Allah mengutusmu bukan untuk melaknat dan untuk mencaci, tapi untuk rahmat bagi sekalian alam. Sejak itu Nabi menghentikan kunut nazilahnya, kemudian mengganti doa baik, tidak pernah doa jelek lagi. Tapi kemudian para ulama memahaminya, ya itu khusus Nabi, tapi untuk umatnya, jika keadaan mendesak, boleh dalam bentuk kunut nazilah. Ini oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi Imam Malik tetap tidak. Dalam mazhab Maliki tidak ada kunut nazilah. Tapi saya ingin meyakinkan panjenengan terhadap orang-orang yang zalim, doa terucap tidak lebih baik daripada doa terbetik ya. Jadi doa bisikan batin itu jauh lebih dahsyat dibanding doa terucap. Orang-orang, mohon maaf ya, para pembunuh itu tidak terimanya keluarga, tidak terimanya keluarga korban, itu adalah doa yang sangat dahsyat terhadap para pembunuh.
Tidak usah didoakan jelek, sudah otomatis itu. Tidak terima itu berarti ini zalim. Dan sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa doa-doa semacam ini justru sebenarnya yang sangat manjur, sangat mustajab. Doa yang muncul dari hati itu loh, doa yang lintasan batin itu dahsyat. Doa terucap baik, tapi naluri kita atau kebiasaan kita kalau terucapkan hanya di sini tuh. Dongoe saking apale dongoe lu nyangkine tok, di mulut saja, tidak tembus hati. Ini ya kita tidak maido siapapun, tidak mencela siapapun, tapi kita sendiri kan kadang-kadang begitu. Maka saya nasihati diri saya kalau berdoa tidak concern, segera selesai, tidak usah panjang-panjang, supaya concern, supaya fokus. Jadi ya menurut para psikolog, para pembunuh itu tersiksa dengan batinnya sendiri. Hidupnya sangat tidak tenang. Kemudian kan penyerang juga sering mendengar kabar atau membaca berita bahwa dia kelihatan dikejar-kejar oleh yang dibunuh. Itu hukuman dunia itu. Bahkan ada kok pembunuh yang gantung diri itu ada. Banyak, bukan ada ya, banyak. Yang bunuh diri itu, pembunuh yang bunuh diri itu banyak. Karena tidak tahan dengan derita batin yang tidak jelas. Itu lebih menyiksa ya. Hati nggak tenang, nggak nyaman, tapi nggak karuan. Kenapa itu tidak jelas? Itu penderitaan berat. Jadi kepada para penguasa, berhati-hatilah terhadap doa tak terucap oleh umat, oleh masyarakat, oleh rakyat. Kalau karena tindakan panjenengan rakyat menderita, karena tindakan panjenengan rakyat sengsara, kalau karena tindakan panjenengan rakyat kesulitan, maka tanpa berdoa jelek pun kata hati ini doa yang dahsyat. Pernah saya ceritakan, ya singkat saja, ada seorang tokoh yang datang ke Al-Akbar ketika Mas Danu datang ketiga kali, kalau nggak salah, bersama kami. Waktu kami jagongan di ruang VIP di belakang mihrab itu, di dekat mihrab itu, tiba-tiba datang seorang tokoh top ini sambil memegang lengan kirinya, meringis kesakitan. Katanya sudah 2 tahun menderita seperti itu, tidak ada obat, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Lalu ditanya oleh Mas Danu, Bapak ingin sembuh? Ya tentu iyalah, masa ora ya. Itu pertanyaan untuk psikologis, untuk apa, semacam sugesti aja. Jadi dengan dikondisikan maka kan nanti mudah disugesti gitu. Ingin sembuh. Kalau ingin sembuh, Bapak apa mau saya baca? Akhirnya ya terpaksa mau dibaca di depan kami semuanya. Tapi terbatas, hanya tidak ada 10 orang. Mau dibaca, terpaksa ya, karena ingin sembuh. Bapak ini selalu menjadi pimpinan, tapi selalu merasa benar. Setiap ada masalah, Bapak ini selalu mencari yang disalahkan. Benar? Iya. Jadi selalu golek kambing hitam istilahnya. Kambing putih ucul sian. Kambing hitam enek yang disalahkan. Lalu dikatakan, Pak, penyakit Bapak ini tidak akan sembuh oleh siapapun, oleh obat apapun, oleh dokter seahli apapun. Karena Bapak ini adalah sakitnya bukan penyakit, bukan virus, bukan baksil, tapi doanya orang-orang yang Bapak marahi, doanya orang-orang yang Bapak salahkan, dan mereka tidak berani melawan dan juga tidak mendoakan Bapak. Mereka hanya tidak terima, batinnya tidak terima. Itu yang dahsyat, Pak, katanya.
Jadi rakyat atau umat, bukan umat sih, rakyat atau anak buah itu nek disenani meneng ya, gak mungkin bantah kan, diam. Kemudian saya yakin juga ndak mendoakan jelek, ya mungkin batin aja. Itu yang dahsyat. Kalau Bapak ingin sembuh, Bapak ikuti saya. Ikrar, satu, tidak mengulangi lagi. Kalau itu gampang ya, dia sudah tidak menjabat lagi ya, sudah pensiun. Yang kedua, akan minta maaf kepada orang-orang yang disakiti. Yang ketiga, jika tidak memungkinkan ketemu atau sudah wafat, mendoakan orang-orang yang disakiti. Selesailah salaman, coba Pak di Rabah yang sakit sembuh seketika itu di Masjid Al-Akbar. Pada 2 tahun setiap malam kalau waktu dingin tuh wah sakitnya katanya, di tulang itu sampai tembus sumsum katanya. Ini langsung sembuh. Perkara mulih terus yang rumah kumat meneh aku juga ngerti, gak takut, gak pernah saya ketemu tapi tidak tanya saya. Tapi sudah sembuh. Ini harus menjadi pelajaran bagi semua orang yang masih menjabat. Mungkin panjenengan enak sekarang, mungkin panjenengan tidak ada masalah dengan umat, dengan rakyat, tapi kecewanya, nggak terimanya, penderitaannya rakyat ini adalah doa yang dahsyat yang didengar Allah SWT dan dibalas kepada orang-orang zalim. Berulang kali saya sampaikan, orang zalim itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada orang lagi, pada Allah SWT. Allah SWT Maha Adil. Maka ya mohon maaf ya, saya tidak nakut-nakuti, tapi ya nyatanya terjadi kok. Penyiaran lihat aja pimpinan-pimpinan yang nggak ternyati, kok nggak ternyati ya, yang gregetnya itu, yang manasati itu, dalam bahasa Jawanya manasati itu memanaskan hati. Itu kalaupun tidak ketika menjabat, pasti post power syndrome mesti akan ada masalah. Mbuh loro gak waras-waras, mbuh entahlah apa. Belum lagi di akhirat. Ini sangat penting untuk menjadi kesadaran bersama bahwa apa yang menjadi kata hati orang yang terzalimi itu tembus arasy, langsung mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah perjalanan manusia selalu begitu. Oke, jadi kita tidak usah mendoakan jelek pada siapapun, saudara. Ustadz, nah kenapa kunut, nah ini kunut nazilah itu kok juga ada doanya yang jelek? Ya, kunut nazilah memang kunut nazilah sih, maksud doanya apik. Kunut nazilah itu memang mendoakan ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW selama 1 bulan itu, tapi juga tidak personal kok. Misalnya Allahumma a'izzil Islam wal muslimin, ya Allah jayakan, menangkan Islam dan kaum muslimin. Wakhdhul man khadhalal Islam wal muslimin lani, hinakan mereka yang menghinakan Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga, wadammir a'da'aka a'da'al muslimin, hancurkan musuhmu dan musuh umat Islam. Lah musuh kon ngapa nih, kon baiki musuh kan tidak mungkin ya, musuh ya hancurkan. Tapi kan kita tidak menyebut nama, tidak menyebut personal. Orang yang memusuhi Islam lah musuh Allah SWT dan musuh umat Islam. Dan ini kalau di Al-Qadar kita baca waktu subuh, sebenarnya saya ingin mengajak seperti waktu saya menjadi ketua umum IPIM itu, tapi nggak enak juga, nanti dikira saya melawan siapa. Tapi yang jelas kalau di sini kita doakan kaum muslimin Rohingya, Uighur, juga kaum muslimin Palestina dan kaum muslimin Indonesia. Siapapun yang menghinakan, siapa yang menindas, yang merugikan umat Islam dan agama Islam ini, ya kita sebut dalam kunut itu. Jadi kunut nazilah yang di Al-Qadar selalu dalam
waktu subuh kita ganti Qunut Nazilah itu ya karena kita tidak berdaya secara politik, tidak berdaya secara hukum, maka kita berdaya secara spiritual. Ya sudah, toh sekali lagi kita tidak menyebut person,